Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Para pemirsa NB Channel yang budiman dimanapun berada, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali pada kesempatan yang berbahagia di malam hari ini di ANB Channel. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan keteguhan dan keistiqomahan pada kita untuk belajar, untuk menuntut ilmu. Dan di antara modal penting bagi seseorang untuk menuntut ilmu, di antaranya yang pertama, niatnya yang lurus karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Niat yang lurus karena Allah dalam belajar. Ini penting, ya, belajar kita untuk menghilangkan kebodohan kita, untuk menambah kualitas kita dalam beribadah kepada Allah, dan niat-niat yang baik lainnya. Jangan sampai seseorang beribadah kepada Allah atau menuntut ilmu ini dengan niatan untuk menyombongkan diri di hadapan orang dengan ilmunya, dengan niatan untuk biar disebut sebagai orang alim, orang ulama, orang pintar, orang berilmu dan lain sebagainya. Tapi jadikan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di antara modal penting yang selanjutnya adalah senantiasa bersabar dalam menuntut ilmu, dan seseorang mesti perhatian, ya, dengan ilmu yang hendak dipelajarinya. Maka dengan modal ini insyaallah seseorang akan menjadi seorang thalibul ilm yang sukses, penuntut ilmu yang sukses, yang akan membawa kebaikan bagi dia di dunia dan akhirat, dan akan menjadi berkah pula ilmunya. Pemirsa ANB Channel yang budiman dimanapun berada, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan kembali melanjutkan pembahasan dari kitab Ushul Tsalatsah, di mana kitab ini membahas tentang 3 landasan utama dalam beragama: mengenal Allah, mengenal Islam, dan mengenal Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kita berada pada poin yang kedua, yaitu mengenal Islam. Dan Islam ada 3 tingkatannya, yaitu Islam, iman, dan ihsan. Islam sebagai basic, seorang mengerjakan syariat-syariat yang wajib dia kerjakan berupa rukun-rukun Islam disertai dengan keimanan yang standar. Sebagaimana iman, ketika keimanan semakin bertambah dan amalnya semakin baik, maka dia naik menjadi tingkatan iman. Kemudian tingkatan ihsan, yaitu beribadah kepada Allah dengan betul-betul merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, betul-betul merasakan kehadiran Allah, pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala pada dirinya. Dan ini semuanya ada dalam hadis Jibril, hadis yang dikenal dengan hadis Jibril, hadis yang menceritakan tentang kisah kedatangan malaikat Jibril kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya untuk mengajarkan ketiga perkara ini, tentang Islam, iman, dan ihsan. Apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan, dan rukun-rukunnya yang kita kenal dengan rukun Islam, rukun iman. Ada rukun ihsan yang mungkin jarang kita kenal karena memang hanya satu rukunnya saja, sebagaimana disebutkan dalam hadis. Mari kita bacakan kembali hadisnya sambil kita membahasnya. Wa dalilu minas sunnati haditsu Jibril al-masyhur. Dalil dari sunnah haditsu Jibril al-masyhur, hadis Jibril yang terkenal, an Umar radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Qala, beliau mengatakan, bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin. Ketika kami sedang duduk-duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu hari, idza tala alaina rajulun syadidu bayadhi thiyab. Tiba-tiba muncul di hadapan kami seorang laki-laki yang bajunya sangat putih. Syadidu sawadi sya'r. Rambutnya sangat hitam, kelimis, segar. Dan itu tidaklah nampak kecuali orang situ, harusnya begitu, ya, orang tempatan, ya. Namun ternyata bukan orang situ. La yura alaihi atharus safar, tidak nampak padanya tanda-tanda safar. Wala ya'rifuhu minna ahad, dan tidak pula di antara kita yang mengenalnya. Mungkin orang situ atau orang yang pernah mampir ke situ untuk ganti pakaian, untuk istirahat dulu dari dia safar, tapi nggak ada yang kenal. Sebagaimana mungkin orang tersebut safar, tapi juga nggak ada tanda-tanda safar pada diri orang tersebut. Ya. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai dia duduk di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi.
maka dia menyandarkan lututnya ke lutut Nabi SAW dan dia menaruh tapak tangannya di pahanya. Ya, dia sandarkan lututnya ke lutut Nabi dan dia menaruh telapak tangannya di pahanya. Telapak tangan orang itu di pahanya Nabi. Tafsirannya ada demikian. Maka di pahanya Nabi. Telapak tangan orang itu di pahanya dia sendiri. Begini. Ya. Nah, ini para ulama menjelaskan ini duduk yang penuh dengan adab. Dan begitulah semestinya seorang dalam kaitannya dengan majelis ilmu. Baik penuntut ilmu maupun pengajar mesti duduk dengan duduk yang beradab. Sebagaimana di sini karena di antara pelajaran dari hadis Jibril ini, di awal hadis ini menceritakan tentang adab dalam menuntut ilmu. Sebagaimana sudah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya, yaitu dengan pakaian yang baik, dengan penampilan yang baik. Ketika kita menuntut ilmu, belajar ataupun mengajar, usahakan dengan pakaian yang baik. Tentu kepatutan masyarakat, ya. Di negeri kita mungkin dengan baju koko, dengan sarung, dengan peci, itulah pakaian yang baik dalam belajar dan mengajar. Ya, di tempat lain mungkin harus dengan jubah dan lain sebagainya. Maka pakaian yang sesuai uruf, yang mengandung kebaikan, ya. Sebagaimana juga posisi duduknya, dengan posisi duduk yang baik. Di sini malaikat Jibril duduk bersimpuh di hadapan Nabi, ya. Kemudian menaruh pahanya di atas paha Nabi atau paha beliau, paha Jibril sendiri. Yang ketika itu tentunya berwujud manusia, yang berwujud seseorang manusia laki-laki. Maka ini juga seorang penuntut ilmu, demikian pula seorang pengajar dalam belajar dan mengajar mesti duduk dengan cara yang baik. Tentunya sesuai dengan kondisi dan uruf. Kalau duduk di lesehan seperti itu, maka mungkin berbeda dengan duduk di kursi misalnya. Duduk di kursi yang mungkin belajarnya sofa, mungkin berbeda dengan duduk di kursi yang tinggi dan lain sebagainya. Maka jangan seseorang menuntut ilmu atau mengajar di kursi kemudian dia sambil angkatkan kakinya di atas meja misalnya. Atau duduk duduk di lesehan di bawah tapi posisi kakinya seperti orang kurang ajar misalnya. Ya, dia selonjorkan kakinya atau dia main-mainkan kakinya dan lain sebagainya. Mungkin duduk bersila, mungkin duduk seperti duduk bersimpuh dan lain sebagainya, yang menunjukkan kepatutan duduk yang baik dalam belajar dan demikian pula dalam mengajar. Sebagaimana disebutkan oleh Umar bin Khattab di sini, kondisi malaikat Jibril ketika datang kepada Nabi SAW untuk bertanya, mengajarkan, ya, kepada Nabi SAW. Waqala, kemudian beliau berkata, atau laki-laki itu berkata, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, kabarkan kepadaku tentang apa itu Islam. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah menjawab. Jadi metode belajar atau metode mengajarkan yang digunakan malaikat Jibril adalah dengan bertanya kepada Nabi SAW. Bertanya, Jibril tahu, Rasulullah tahu jawabannya, Jibril pun tahu jawabannya. Namun siapa yang mendapatkan faidah dari tanya jawab tersebut? Para sahabat yang mendengar, yang akhirnya kemudian sampai kepada kita semuanya. Maka ini metode tanya jawab juga sangat baik untuk dijadikan sebuah metode dalam belajar. Tentunya dengan catatan pertanyaannya betul, pertanyaannya dengan niat yang ikhlas untuk memberikan ilmu kepada orang-orang. Karena metode tanya jawab ini akan memudahkan seseorang untuk mengingat, ya, memudahkan seseorang untuk mengingat apa-apa yang dia pelajari dengan bertanya kemudian dijawab, atau dengan memberikan sebuah pertanyaan kemudian jawaban. Karena ketika dia belajar, dia memahami, kemudian ditanya, maka dia akan kembali mengeluarkan isi kepalanya yang sudah dia pahami tadi. Dan ini akan lebih ilmu itu semakin diulang-ulang, baik dengan tanya jawab, baik dengan dipelajari, baik dengan diajarkan, atau dengan apapun juga, akan semakin kokoh pada diri seseorang. Maka di sini malaikat Jibril alaihi salam menjadikan tanya jawab ini sebagai sarana untuk mengajarkan para sahabat ridwanullahu alaihim ajmain, sehingga mereka mengetahui tentang agama ini dengan baik, mengetahui Islam, iman dan ihsan.
Ya Muhammad akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, kabarkan kepadaku tentang Islam. Demikian pula diawali dengan Islam, kemudian iman, kemudian ihsan. Dari yang dasar, kemudian yang pertengahan, kemudian yang tinggi. Maka begitulah belajar yang terbaik dimulai dari yang dasar. Sebagaimana Hatta mengajar yang terbaik, dimulai dari yang dasar-dasar. Ya, yang dasar-dasar. Orang yang mengajar sesuatu yang dipahami dari dasar kemudian sampai sampai seseorang paham permasalahan-permasalahan yang pelik, ini adalah orang yang hebat, mengajar dengan baik sehingga pondasi itu terkuatkan, pondasi ilmunya terkuatkan. Demikian pula orang yang belajar, mulailah kita dari sesuatu yang dasar kemudian lanjut lagi bertahap ya. Maka Nabi SAW ditanya malaikat Jibril tentang yang pertama, yang dasar dulu, yaitu Islam. Ya Muhammad akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, sampaikan kepadaku apa itu Islam. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW menjawab, Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Islam itu engkau bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, wa tuqimas shalah, dan engkau mendirikan salat, wa tu'tiyaz zakah, dan kau menunaikan zakat, wa tasuma Ramadan, dan kau puasa di bulan Ramadan, wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, dan kau berhaji ke Baitullah apabila engkau mampu untuk melakukannya. Inilah 5 rukun Islam yang dikenal para ulama sebagai arkanul Islam. 5 rukun Islam: membaca 2 kalimat syahadat, menegakkan salat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan berhaji ke Baitullah. Dan ini sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya mengenai 5 rukun Islam. Dari tingkatan pertama, yaitu mengerjakan amalan-amalan zahir ini yang merupakan kewajiban sesuai dengan kemampuannya, yang disertai dengan keimanan kepada Allah dan Rasulnya secara umum. Qala sadaqta fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Kata orang tersebut, sadaqta, engkau benar. Maka Umar berkomentar, fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Kami heran sama orang itu, dia bertanya, dia pula yang membenarkan. Jadi Umar heran. Ada pertentangan, ada paradoks begitu ya. Orang bertanya itu karena nggak paham. Orang membenarkan itu paham. Ya. Orang bertanya kan nggak paham. Orang bisa membenarkan kalau dia paham. Tapi orang bertanya biasanya karena nggak paham. Ini berarti paham apa nggak paham ini orang? Ya, dia nanya, tapi dia pula yang membenarkan. Maka adanya paradoks seperti ini membuat Umar takjub. Ya, dan takjub pada sesuatu yang menakjubkan ini satu hal yang diperbolehkan. Diperbolehkan juga bagi kita untuk mengungkapkannya. Saya takjub dengan hal tersebut. Saya heran dengan hal tersebut. Saya merasa kagum dengan pemandangan ini. Saya kagum dengan kecerdasannya. Diperbolehkan. Ya, dan di antara yang bisa kita baca, di antaranya Subhanallah atau Allahu Akbar. Boleh di antara keduanya membaca sesuatu ketika kita merasa kagum, merasa takjub. Subhanallah. Ya, Subhanallah, bagus sekali ini. Allahu Akbar. Ya, bagus sekali. Baik takjubnya yang negatif, melihat sesuatu yang bagus, melihat sesuatu yang indah, atau takjubnya yang negatif, yang positif, yang maksudnya, atau takjub yang negatif, melihat sesuatu yang jelek, yang buruk sekali. Ya, kita bisa mengatakan Subhanallah atau Allahu Akbar. Maka malaikat Jibril alaihissalam mengatakan, sadaqta, engkau benar wahai Muhammad. Fa'ajibna lahu, kami pun heran orang ini. Dia bertanya, dia pula yang membenarkan. Qal fa'akhbirni anil iman. Maka orang itu bertanya lagi, fa'akhbirni anil iman. Sampaikan kepadaku tentang apa itu iman. Qal, maka malaikat Jibril Nabi SAW mengatakan, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, kepada hari akhir, dan engkau beriman dengan takdir Allah yang baik maupun yang buruk. Yani arkanul iman, 6 rukun iman. Yang ini pun sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, yang bisa sahabat sekalian mengecek ke video-video yang ada di playlist di YouTube kita. Antu'mina billah,
Rukun pertama, engkau beriman kepada Allah. Wa malaikatihi, engkau beriman kepada kitab-kitabnya. Wa kutubihi, engkau beriman kepada wa rusulihi, wa malaikatihi, kedua. Wa kutubihi, ketiga, engkau beriman kepada kitab-kitab yang Allah turunkan. Wa rusulihi, beriman kepada rasul yang Allah utus. Wal yaumil akhir, beriman kepada hari akhir. Wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi, engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Yang keenam. Ya, ini 6 rukun iman, dan kita sudah bahas lebih detail tentang rukun-rukun iman tersebut pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Ya, maka ini step selanjutnya atau tahapan selanjutnya dari beragama, berislam kemudian beriman. Yang ketika hatinya semakin kuat, ya, karena amalnya, karena ilmunya, karena dia mengamalkan yang wajib plus yang sunnah, karena dia terus belajar, akhirnya sampai pada tingkat seorang mukmin. Yakin betul dengan Allah, yakin betul dengan malaikat-malaikatnya, yakin betul dengan kitab-kitab yang Allah turunkan, yakin betul dengan rasul-rasul yang Allah utus, yakin betul dengan hari akhir, yakin betul dengan takdir Allah, baik yang baik maupun yang buruk yang terjadi pada dirinya, semua takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bertambahlah kualitas agamanya menjadi seorang mukmin, yang tadinya muslim menjadi seorang mukmin. Qala sadaqta, kata orang tersebut, sadaqta, engkau benar. Diulangi lagi, ya. Qala fa akhbirni anil ihsan, orang itu kembali mengatakan, fa akhbirni anil ihsan, sampaikan kepadaku tentang apa itu ihsan. Qal, maka Rasulullah SAW menjawab, anta abudallaha ka'annaka tarah, fa illam takun tarahu fa innahu yarak, engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan engkau melihatnya. Apabila engkau tidak bisa melihatnya, sesungguhnya dia melihatmu. Maka ini ihsan. Naik dari tingkatan seorang mukmin, imannya semakin baik, semakin sempurna, sehingga dia ibadah kepada Allah, ibadah. Ya, tingkatan ihsan ini sebagian orang mengatakan orang sudah Islam itu syariat, iman itu hakikat, ihsan itu ma'rifat. Ya, orang yang kemudian dengan pendapat-pendapat orang sufi, ya, kemudian kalau sudah sampai ma'rifat maka dia lepas dari ibadah. Lihat, ini penafsiran yang tidak benar. Ya, lihat bagaimana Nabi SAW menafsirkan ihsan itu, anta abudallah, engkau beribadah kepada Allah. Tidak bisa lepas dari ibadah. Tidak bisa lepas dari ibadah yang harus dilakukan seorang insan. Baik sholatnya, baik zakatnya, baik puasanya, baik berbakti pada kedua orang tua, baik kepada kerabat, baik kepada tetangga. Ibadah yang terkait dengan Allah maupun terkait dengan sesama manusia. Nggak bisa dipisahkan dari ihsan. Bukan kemudian setelah sampai derajat ihsan, sebagaimana yang diyakini oleh sebagian orang-orang sufi yang ekstrim, mereka mengatakan sudah nggak perlu ibadah, sudah ma'rifat levelnya, sudah beda, hakikat atau ma'rifat sudah beda levelnya, dia tidak perlu ibadah. Ini tafsiran yang batil. Nabi menafsirkan anta'budallah, engkau beribadah kepada Allah seakan-akan melihatnya. Kalau tidak bisa, ketahuilah Allah melihatmu. Ya, jadi tetap ibadah pada Allah, namun dengan kondisi hati yang lebih baik atau bahkan yang terbaik dari tingkatan-tingkatan sebelumnya. Yang muslim masih basic, yang mukmin sudah lebih dengan keilmuan, pemahamannya, keimanan yang lebih tinggi. Ihsan ini yang paling tinggi derajatnya. Sebagian ulama mengatakan ini satu rukun. Anta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan melihatnya. Kalau enggak bisa, ketahuilah Allah melihatmu. Sebagian ulama mengatakan ini dua rukun. Itu beribadah kepada Allah. Nabi sebut yang tingginya dulu, seakan-akan engkau melihatnya. Dan disebut seakan-akan karena kita tidak bisa melihat Allah dengan mata kepala kita sendiri di dunia. Kapan? Nanti di akhirat. Kita baru bisa melihat Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, innakum satarawna rabbakum kama tarawnal qamara lailatal badr. Kalian akan betul-betul melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan di malam bulan purnama. La tudhammuna li ru'yatihi. Kalian tidak sulit-sulit dalam melihatnya. Maka tidak sulit-sulit melihat Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti, di jannah nanti. Kita berharap semoga Allah menyatukan kita semua kelak di jannahnya. Nah, maka tingkatan pertama tadi
kembali ke rukun ihsan, yaitu ibadah kepada Allah seakan-akan melihatnya. Tingkatan kedua, rukun kedua di bawahnya. Kalau tidak bisa, yaitu meyakini, hati kita meyakini bahwa Allah melihat kita. Ya, tidak bisa seakan-akan melihat Allah, tapi yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa taala melihat kita. Ini tingkatan yang ada di bawahnya. Ada yang mengatakan demikian, ada yang mengatakan ini satu rukun. Ala kulli hal ini ihsan. Tingkatan yang tertinggi seorang hamba dalam beribadah kepada Allah. Enggak bisa lepas dari ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah tanya jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan malaikat Jibril. Qala fa akhbirni 'anis saah. Sampaikan kepadaku tentang hari kiamat. Qala mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Kemudian Nabi mengatakan, menjawab, yang ditanya tidak tahu, tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Subhanallah. Dalam riwayat lain disebutkan fa akhbirni matas sa'ah. Sampaikan kepadaku kapan kiamat. Jadi kapannya. Ya. Di sini disebutkan riwayatnya anis sa'ah, tentang kiamat. Dalam riwayat lain disebutkan kapan kiamat, kapannya. Maka Nabi enggak tahu. Malaikat Jibril enggak tahu. Maka Nabi mengatakan mal mas'ulu anha bi'a'lam minas sa'il. Orang yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Orang yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Yang ditanya siapa? Yang ditanya Nabi SAW. Yang ditanya siapa? Yang ditanya malaikat Jibril. Dua-duanya tidak mengetahui kapan hari kiamat tersebut. Dan memang itulah, tentang hari kiamat adalah informasi yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di surat Al-Ahzab ayat 63, yas'aluka an-nasu 'anis sa'ah qul innama ilmuha indallah wa ma yudrika la'alla as-sa'ata takunu qariba. Mereka bertanya, manusia bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang hari kiamat. Qul, katakanlah, innama ilmuha indallah. Sesungguhnya ilmunya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mana-mana tahu hari kiamat itu akan dekat, datang lebih dekat lagi kepadamu, sebentar lagi kepadamu. Ya. Sebagaimana juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Luqman, innallaha indahu ilmus sa'ah. Sesungguhnya di sisi Allah hanya Allah semata ilmu sa'ah. Ilmu tentang kapan hari kiamat. Enggak tahu. Jibril enggak tahu, Rasulullah enggak tahu, hatta malaikat yang meniup sangkakala tidak tahu kapan hari kiamat. Dia hanya standby, siap-siap kapan Allah menyuruhnya, maka dia pun meniupkan sangkakala tersebut. Siapa yang tahu? Allah Subhanahu wa taala. Ya, innallaha indahu ilmus sa'ah. Sesungguhnya di sisi Allah ilmu tentang kapannya hari kiamat. Maka kalau ada orang yang meramal-ramal hari kiamat, waktunya, jamnya, tahunnya, atau apapun, maka ketahuilah ini ramalan-ramalan dusta. Ramalan-ramalan yang tidak berdasar. Karena hatta Nabi SAW, manusia terbaik, paling dekat dengan Allah, enggak tahu kapan kiamat. Malaikat Jibril, malaikat terbaik, paling dekat dengan Allah, enggak tahu kapan hari kiamat. Kata Allah, ini hari kiamat, urusan Allah. Di Luqman ayat 34. Wa yunazzilul ghais, dan kapan diturunkannya hujan, ini juga satu hal yang gaib. Ya, manusia mungkin bisa melakukan perakiraan cuaca, tapi itu tidak bisa benar-benar tepat, akurat. Perakiraan cuacanya panas, ternyata hujan. Perakiraan cuaca hujan, ternyata enggak hujan, walaupun mendung-mendung saja. Ya. Wa ya'lamu ma fil arham. Allah mengetahui apa yang ada di rahim. Di rahim manusia. Bukankah sekarang juga sudah ada alat USG misalnya, tahu laki-laki, perempuan dan lain sebagainya. Maka kita katakan, alat USG bisa mengetahui fisik. Itu pun kadang keliru. Laki-laki dianggap perempuan, perempuan dianggap laki-laki. Tapi apakah tahu anak ini umurnya sampai kapan? Anak ini takdirnya bagaimana? Anak ini keluar sehat apa enggak? Anak ini punya penyakit apa saja? Anak ini enggak tahu, ya, tidak diketahui. Kecuali setelah terjadinya sesuatu oleh manusia, tapi Allah mengetahuinya. Mengetahui dengan detail apa yang ada di rahim itu manusia, tentang takdir mereka dan lain sebagainya. Wa ma tadri nafsun ma taksibu ghadan. Seorang tidak tahu apa yang dilakukannya esok hari. Ini tentang esok hari. Kita bisa merencanakan, iya, saya besok mau ini pagi, kemudian siangnya mau ke sini, sorenya mau ke sini, malam istirahat, kemudian saya punya rencana ini, rencana itu setelahnya. Tapi apakah kita bisa merealisasikan yang kita rencanakan secara pasti? Tentunya tidak. Ya. Siapa yang bisa memastikannya? Tidak ada. Allah Subhanahu wa taala yang menentukan apakah kita. Kadang rencana kita berubah, kadang enggak bisa, kadang kematian datang menjemput kita sebelum kita bisa merealisasikan rencana-rencana kita.
Ya, wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Satu jiwa tidak tahu apa yang mau dilakukannya esok hari. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Dan tidak ada satu jiwa yang mengetahui di negeri mana dia akan mati, di negeri mana, waktunya kapan dia akan mati. Sebagian orang mati di kedalaman lautan, lagi nyelam meninggal. Sebagian orang mati di atas pesawat, sebagian orang mati di bawah tanah, sebagian orang kita tidak tahu di mana kita wafat. Apakah di tempat sendiri atau tempat orang lain, negeri orang lain. Sebagian orang, sebagaimana banyak berita, ada jemaah-jemaah haji yang wafat, ada yang di pesawat wafatnya, ada yang di tanah suci wafatnya. Kita tidak tahu madza taksibu ghadan, apa bi ayyi ardin tamut, di negeri mana kita mati, atau bahkan waktunya juga. Innallaha alimun khabir, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dengan detail. Ya, maka ini tentang ilmu sa'ah, tentang datangnya hari kiamat. Tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Jibril alaihi salam bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kapan ya Muhammad akhbirni anis sa'ah, sampaikan kepadaku tentang kapan hari kiamat, kata Nabi, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il, orang yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Kemudian juga disebutkan di sini hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Anas bin Malik, ana arabiyan qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ada seorang Arab Badu yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mata sa'ah, kapan kiamat? Arab Badui, dia biasa nanya sesuatu yang pertanyaan yang lugu. Namun para sahabat juga pengen ada Arab Badui yang bertanya, karena kadang-kadang pertanyaannya pengen ditanyakan sahabat tapi nggak enak nanyanya, pakai Tapi kalau orang Arab Badui ini plos-plosan, ceplas-ceplos begitu ya. Mata sa'ah, kapan kiamat wahai Nabi, wahai Rasulullah? Qala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah mengatakan, ma'adattalah, apa persiapanmu untuk mendapatkan untuk atau menjelang hari kiamat tersebut? Qala hubbullah wa rasulih. Orang itu mengatakan cinta Allah dan Rasulnya. Cinta Allah dan Rasulnya persiapan saya. Qala, kata Nabi, anta ma'aman ahbabta, engkau bersama dengan orang yang engkau cintai. Subhanallah. Ya. Nabi tidak menjawab pertanyaan kapan kiamatnya, tapi Nabi justru balas bertanya apa yang sudah engkau persiapkan. Karena Nabi juga nggak tahu kapan kiamat. Tapi Nabi ingin menyampaikan kepada orang tersebut untuk mengingatkan dia, ya siap-siap. Yang terpenting adalah siap-siapnya, bukan yang terpenting kapannya, waktunya, bukan. Tapi siap-siapnya, apa persiapanmu? Ya, kalau misalnya ada seorang yang memberikan peringatan kepada sebuah kaum, sebuah masyarakat, wahai kaum, wahai masyarakat, akan ada musuh yang datang menyerang. Musuh sudah siap-siap, sudah dalam perjalanan hendak menyerang kita. Dalam serang beberapa waktu lagi dia akan datang pada kita. Ada orang yang kemudian bersiap-siap, menyiapkan senjatanya, menyiapkan perlengkapannya dan lain sebagainya untuk menghadapi musuh. Ada orang yang cuma tanya-tanya doang, kapan musuhnya datang, jaraknya berapa lama lagi, waktunya berapa lama lagi, jaraknya berapa jauh lagi, dia bawa apa aja, ini apa aja, ya. Cuman sekedar nanya saja, tanpa kemudian beramal, melakukan sesuatu hal untuk mempersiapkan pertempuran tersebut. Mana kira-kira yang bermanfaat dan sia-sia? Yang bermanfaat adalah yang mempersiapkan. Yang sia-sia yang nanya-nanya kapan waktunya, berapa jaraknya, berapa orangnya dan lain sebagainya. Ya, sekedar nanya saja. Tapi dia tidak mempersiapkan. Maka Nabi SAW bertanya kepada orang tersebut, bertanya balik, ma'adattalaha, persiapan apa yang sudah engkau lakukan untuk menghadapi hari kiamat? Orang itu menjawab, hubbullah wa rasulih, cinta Allah dan cinta Rasulnya. Ini akidah yang luar biasa, sebuah ibadah yang agung, yang luar biasa, yang apabila betul orang tersebut demikian, maka akan lahir dari rasa cinta tersebut berbagai macam kebaikan-kebaikan yang besar. Karena kata Ibnu Qayyim rahimahullah, al-mahabbah sababul harakah, cinta itu adalah sebab orang bergerak melakukan sesuatu. Orang melakukan sesuatu karena cinta. Kenapa kita cari nafkah, cari makan, orang melakukan ini, melakukan itu karena cinta kepada sesuatu. Dia mungkin cinta keluarganya, dia mungkin cinta dengan sebuah makanan, dia rela untuk untuk berburu makanan, berburu kuliner, walaupun di tempat yang nyempil sekalipun dia lera, jauh sekalipun dia lera untuk berburu kuliner tersebut karena cinta, ingin makanan tersebut. Al-mahabbah sababul harakah. Ya, cinta itu sebab dari pergerakan seseorang.
Maka kalau betul orang itu cinta Allah dan Rasulnya, maka akan lahir dari rasa itu ibadah yang agung, akan lahir dari rasa itu rasa cinta yang agung kepada Allah dan Rasulnya. Ini mengikuti mereka, mengikuti Allah, mengikuti tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Anas bin Malik, ketika Nabi SAW kemudian menjawabnya, anta ma'aman ahbabta, engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Subhanallah. Artinya engkau akan bersama dengan Allah, dengan Rasulnya. Baik, kalau bersama dengan Rasul di akhirat artinya tinggi sekali kedudukannya di jannah. Minimal bersama di surga, walaupun mungkin beda tingkatan gitu ya. Sama-sama di surga. Kata Anas bin Malik ketika mendengar jawaban Nabi SAW ini, fama farihna bi syai'in farahna bi qawli Nabi SAW anta ma'aman ahbabta. Tidak ada satu hal yang menggembirakan kami lebih daripada kegembiraan kami ketika mendengar Nabi SAW menjawab, engkau bersama dengan orang yang engkau cintai. Maka Anas mengatakan, fa'ana uhibbun Nabi wa Abu Bakrin wa Umar. Maka aku pun cinta Nabi, aku cinta Abu Bakar, aku cinta Umar. Wa arju an akuna ma'ahum bihubbi iyahum. Dan aku berharap aku bersama dengan mereka karena kecintaanku kepada mereka. Wa illam a'mal bimithli a'malihim. Walaupun aku enggak bisa beramal seperti amal mereka. Subhanallah. Ya, kata Anas bin Malik, aku senang sekali dengan kalimat tersebut. Betapa menyenangkan, membuatku senang. Maka aku pun cinta Nabi, cinta Abu Bakar, cinta Umar. Aku berharap bisa bersama mereka karena Nabi mengatakan anta ma'aman ahbabta. Engkau bersama dengan orang yang engkau cintai. Aku berharap bisa bersama mereka di kenikmatan surga yang tertinggi, walaupun amalku tidak seperti amal mereka. Subhanallah. Sebuah ungkapan yang begitu besar memberikan pengharapan bagi orang-orang beriman yang mencintai para nabi, mencintai para rasul, mencintai orang-orang yang baik, mencintai para sahabat ridwanullahi taala alaihim ajmain. Maka ini jawaban Nabi kepada orang yang bertanya, Arab Baduy. Jawaban Nabi kepada Jibril begitu juga. Yang ditanya nggak lebih tahu daripada yang bertanya. Karena memang Nabi SAW pun tidak tahu kapan hari kiamat. Maka tadi kalau ada yang mengaku-ngaku bahwa dia itu tahu kapan hari kiamat, maka waspadalah dan jangan dipercaya, karena itu adalah satu hal yang dusta. Kemudian orang itu bertanya lagi, fa'akhbirni an amaratiha, kabarkan kepadaku tentang tanda-tanda hari kiamat. Tanda-tanda kiamat ini diketahui oleh Nabi SAW. Namun itu pun Nabi diberitahu oleh Allah, diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau. Dan ada banyak sekali tanda-tanda kiamat yang disebutkan Nabi SAW. Ya, dan Nabi dalam hal ini menyebutkan 2. Jadi tidak ada pertentangan. Di sini disebutkan 2, di yang lain menyebutkan 5, di yang lain menyebutkan ini, di yang lain menyebutkan ini. Enggak ada pertentangan. Semuanya tanda-tanda hari kiamat. Nah, tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Di sini Nabi SAW menyebutkan 2 tanda hari kiamat. Yang pertama, antaridal ammatu rabbataha, seorang budak yang melahirkan tuannya. Wa antarul hufatal uratal anata ri'a asya'i yatatawwaruna fil bunyan. Dan kau melihat orang yang telanjang kaki, telanjang dada, orang miskin, penggembala domba, mereka saling meninggi-ninggikan dalam bangunan. Ya. Yang pertama, antaridal ammatu rabbataha, seorang budak yang melahirkan tuannya. Apa yang dimaksud dengan budak yang melahirkan tuannya? Ada beberapa tafsiran para ulama. Di antaranya yang pertama, terjadinya kedurhakaan anak kepada orang tua, sehingga anak seakan-akan menjadi seorang raja, seorang tuan, dan orang tuanya menjadi budak bagi anak-anaknya. Maka Nabi mengatakan antari dalam ammatu rabbataha, seorang anak yang atau seorang budak yang melahirkan tuannya. Atau tafsiran yang lainnya, di akhir zaman nanti akan terjadi lagi futuhat, ini di mana kaum muslimin akan menguasai negara-negara atau negeri-negeri kufur, negeri-negeri kafir, dengan peperangan-peperangan mereka di akhir zaman nanti. Dan kemudian tawanan-tawanan orang kafir ini dijadikan statusnya sebagai budak bagi kaum muslimin. Tawanan yang dijadikan budak ini bisa digauli oleh tuannya, ya, digauli, dijimai oleh tuannya. Kemudian ketika budak ini melahirkan, maka yang lahir adalah anak tuannya tersebut. Budak ini sebenarnya bukan istri, tapi namanya ummul walad, ibunya anak-anak. Ya. Maka
statusnya anak yang lahir ini sebagai tuan, merdeka, tidak sebagai budak. Ibunya tetap budak. Budak melahirkan tuannya. Artinya akan ada banyak futuhat, banyak pembukaan Islam, ya, dan memenangkan atas negeri kafir, dan kemudian melahirkan budak-budak tadi. Ya. Ini dua tafsiran para ulama tentang makna sabda Nabi SAW, antaridal ammatu rabbataha, seorang wanita yang melahirkan, budak wanita yang melahirkan tuannya. Kemudian yang kedua yang disebutkan Nabi SAW dalam hadis ini tentang tanda-tanda kiamat, wa antarul huffatal uratal alah ri'asya yatatawwaluna fil bunyan. Engkau melihat orang-orang yang miskin. Orang-orang yang miskin. Nabi menggambarkan huffah, orang tersebut enggak pakai alas kaki, kemana-mana nyeker. Ya, enggak pakai sendal, hatta sendal, sepatu apalagi, kemana-mana nyeker. Urah, telanjang dada, enggak pakai baju atasan. Ya, bisa terbayangkan, nyeker, telanjang dada, ala. Ini orang miskin, enggak punya harta. Kerjaannya apa? Ri'asyai, menggembala kambing. Itu pun bukan milik dia, milik orang, disuruh-suruh sama orang menggembala kambing, balikin lagi, ngurusin kambing orang. Ya, kata Nabi, ya tatawwaluna fil bunyan. Tiba-tiba dia mendirikan bangunan, berlomba-lomba mendirikan bangunan. Kayak mendadak, tiba-tiba dia bikin lantai. Tetangganya bikin 4 lantai, tetangganya bikin 5 lantai, tetangganya bikin 10 lantai, tetangganya bikin 100 lantai. Ada tidak yang seperti itu? Dan kita ini melihat, sebagian para ulama mengatakan ini di antara tanda yang sudah terjadi, yaitu kita melihat bagaimana di Jazirah Arab yang dahulunya banyak dari mereka yang penggembala kambing, penggembala onta, penggembala, dan begitu kondisinya, kemana-mana nyeker, nggak pakai baju, dan miskin. Tiba-tiba karena ditemukannya minyak bumi, mereka menjadi orang-orang kaya. Yang kita lihat, kalau kita lihat sekarang, bangunan-bangunan tertinggi di mana adanya? Di Jazirah Arab, ya. Dan mereka berlomba-lomba, negara ini bikin sampai 100 berapa ratus meter, negara ini bikin sampai, bahkan ada yang mau bikin sampai 1 kilometer. Itu bukan panjang tapi tinggi, 1 kilometer, 1000 meter lebih. Subhanallah, ya. Ini sebagian ulama mengatakan sudah terjadi, di antara tanda-tanda yang sudah terjadi, yaitu orang-orang yang miskin tiba-tiba kaya, banyak-banyak mendirikan bangunan-bangunan yang tinggi. Ya. Nah, ini, atau ada lagi ulama yang mengatakan secara umum banyak yang kaya mendadak. Orang yang tiba-tiba menjadi dari orang yang miskin tiba-tiba menjadi orang yang kaya. Kemudian famadha, orang itu pun pergi. Falabithna maliyan, aku pun terdiam beberapa waktu. Kemudian faqala ya Umar, atadri man as-sa'il? Wahai Umar, tahukah siapa yang bertanya tadi? Kata Umar, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Hadza Jibril atakum yu'allimukum amra dinakum. Inilah Jibril yang datang kepada kalian mengajarkan agama pada kalian. Subhanallah. Orang itu pergi, kemudian terdiam beberapa waktu, takjub gitu ya, kayak nge-freeze gitu ya, terdiam beberapa waktu. Ini orang siapa? Nggak tahu siapa, nanya-nanya, dia juga yang membenarkan. Maka Nabi mengatakan, ya Umar, atadri man as-sa'il? Tahukah engkau siapa yang nanya tadi? Kata Umar, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul yang lebih mengetahui. Ini di antara adab yang lainnya dalam belajar, dalam mengajar. Kalau kita nggak tahu, bilang nggak tahu. Jangan sok tahu dengan menjawab sesuatu yang akhirnya salah, yang hanya bisa menyesatkan orang. Kalau nggak tahu, bilang jawab nggak tahu. Ya. Hatta Nabi SAW, sebagaimana disebutkan dalam hadis ini tadi, ketika ditanya kapan kiamat, nggak tahu. Mungkin redaksinya ya mal mas'ulu anha bi alam minas sa'il. Yang ditanya nggak lebih tahu daripada yang bertanya. Tapi intinya ya nggak tahu. Nabi nggak tahu. Nabi nggak tahu. Aku nggak tahu. Kamu nggak tahu. Ya. Maka begitulah seorang Muslim. Kalau kita ditanya sesuatu yang kita nggak tahu jawabannya, jangan kita sok tahu dengan menjawab jawaban yang ngaco, yang ngawur. Tapi jawablah nggak tahu. Saya tidak tahu. Wallahu a'lam. Nanti saya cari jawabannya dulu. Bisa tanya ke ustaz-ustaz yang lainnya. Saya baca dulu jawabannya dan yang semisal itu. Ya. Hadza Jibril, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini adalah Jibril. Orang itu Jibril. Nah, jadi Nabilah yang menjelaskan bahwa itu Jibril. Ya. Dan aslinya Nabi juga tidak mengetahui malaikat, para nabi dan rasul tidak mengetahui malaikat ketika malaikat tersebut datang dalam wujud manusia, kecuali dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, atau mereka memberitahu sendiri.
Dalam Al-Quran disebutkan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Lut alaihissalam. Mereka kedatangan tamu malaikat dan mereka tidak tahu. Nabi Ibrahim menyuguhkan hidangan kepada tamu tersebut. Disangkanya tamu biasa, manusia biasa, ternyata malaikat. Sampai hidangannya nggak mau dimakan oleh tamu tersebut karena mereka malaikat nggak mau makan hidangan-hidangan itu. Fa'aujasa minhum khifah qalu la takhaf wa basyarnahu bi ghulamin halim. Nabi Ibrahim merasa takut sama orang ini. Siapa nih dikasih makanan kok nggak mau? Ya, kata orang itu, la takhaf. Kami memberikan kabar gembira dengan kelahiran Nabi Ishak alaihissalam. Ya. Nabi Lut alaihissalam ketika datang malaikat yang sama yang datang kepada Nabi Ibrahim kepada Nabi Lut tidak tahu bahwa itu malaikat. Sampai Nabi Lut khawatir kaumnya akan datang mempersekusi malaikat tersebut karena malaikat tersebut muncul atau datang sebagai tamu dalam wujud laki-laki yang tampan. Dan kita tahu kaum Nabi Lut homoseksual. Dan mereka dengar berita itu, persekusi ke tempatnya Nabi Lut, ingin mengambil laki-laki tersebut. Ya, Nabi Lut tidak tahu bahwa itu malaikat, kecuali dari wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka begitu pula, ya. Allah mengatakan alimul ghaib fala yudhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtada min rasul. Di surat Jin, ya, ayat 26-27, Allah lah yang mengetahui yang gaib. Fala yudhiru ala ghaibihi ahadan. Allah tidak menampakkan kepada siapapun tentang ilmu gaib tersebut illa man irtada min rasul, kecuali yang Allah ridhoi dari kalangan rasulnya, yang Allah inginkan untuk dikasih tahu ilmu gaib tersebut. Nah, maka kedatangan Jibril ini diberitahu oleh Nabi SAW kepada Umar, itu Jibril. Para ulama menjelaskan bahwa kedatangan malaikat berwujud manusia masih bisa terjadi setelah selesainya wahyu. Untuk apa? Ya, serah Allah Subhanahu wa taala. Melakukan tugas-tugas yang ditugaskan oleh Allah. Mungkin juga menolong seorang hamba yang soleh dan lain sebagainya. Ya. Maka namun tidak bisa memastikan karena itu hal yang gaib. Di zaman Nabi, di zaman sebagian para Nabi dan Rasul ada yang bisa memastikan bahwa itu Nabi karena mereka diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi di zaman ini tidak bisa memastikan. Walaupun itu mungkin terjadi. Ini turunnya malaikat ke bumi dalam wujud manusia untuk melakukan hal-hal yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal-hal yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun tidak bisa dipastikan. Ya, nggak boleh memastikan. Jangan-jangan yang tadi datang sama saya malaikat, yang ngomong sama saya malaikat. Soalnya udah nggak kelihatan. Padahal baru jalan sebentar. Jangan-jangan dia naik motor, jangan-jangan dia naik mobil, kan begitu. Tapi itu mungkin terjadi. Ya, ini hadis Jibril, ya, yang menjelaskan kepada kita tentang kata Nabi, atakum yu'allimukum amra dinakum. Dia datang untuk mengajarkan agama kalian. Maka itulah agama. Islam, iman dan ihsan itulah agama. Itulah beragama kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta bahkan sebagian para ulama menjelaskan, menyebut hadis Jibril ini dengan nama Ummus Sunnah. Ummus Sunnah, induknya sunnah. Sebagaimana Al-Fatihah Ummul Quran, induknya Quran. Kenapa Al-Fatihah disebut Ummul Quran? Karena semua cerita tentang Al-Quran atau semua isi Quran kalau mau dirangkum, Al-Fatihah rangkumannya. Al-Fatihah tentang Allah, Al-Quran tentang Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah tentang syariat, ihdinas siratal mustaqim. Al-Quran bicara tentang syariat. Al-Fatihah tentang cerita Al-Quran tentang Allah. Al-Fatihah menyebutkan itu Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Tentang hari kiamat, Maliki yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Tentang syariat, ihdinas siratal mustaqim. Tentang kisah umat-umat terdahulu yang baik maupun yang buruk. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Maka Al-Fatihah adalah Ummul Quran, induk Quran. Nah, para ulama menjelaskan hadis Jibril ini Ummus Sunnah, induknya sunnah. Karena semua urusan agama kembali ke sini. 5 rukun Islam, 6 rukun iman, dan 1 rukun ihsan tadi. Salat sunnah, puasa sunnah, zakat sunnah, semuanya kembali ke permasalahan-permasalahan agama ini. Nah, maka hadirin sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang bisa kita bahas pada kesempatan hari ini tentang kaidah atau
tentang pokok yang kedua, yaitu mengenal Islam. Setelahnya nanti kita akan masuk ke pokok yang ketiga, usul salasah, 3 landasan utama, 3 pokok landasan utama. Mengenal Allah, mengenal Islam, mengenal Rasulullah. Setelah pembahasan hadis Jibril ini, kita akan masuk ke pembahasan yang ketiga, mengenal Rasulullah SAW. Karena ini pula perkara yang penting, karena beliaulah perantara antara kita dengan Allah dalam mengajarkan kepada kita syariat yang Allah turunkan. Maka kewajiban kita pula untuk mengenal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah akan kita lanjutkan dan kita bahas pada pertemuan yang akan datang biidznillah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Silakan jika ada yang ingin bertanya. Jika ada pertanyaan. Bismillah, Ustaz izin bertanya. Nah, apakah masih dikatakan seseorang itu muslim ketika dia tidak meyakini iman kepada takdir Allah yang baik dan yang buruk? Karena sebagian dari kita sebagai manusia selalu menyalahkan takdir dan berburuk sangka kepada Allah atas musibah yang menimpanya dan merasa bangga atas usaha sendiri dari pencapaian kebaikannya. Nah, kalau keimanan atau ketidakimanan dia kepada takdir itu mutlak, betul-betul nggak iman sama takdir Allah, maka ini bisa hilang status keislamannya, ya, bisa hilang status keislamannya. Namun kalau sebagaimana disebutkan tadi, dan itu terkadang dia merasa orang yang bangga dengan pencapaian dia bangga dengan hasil-hasil yang dia lakukan. Kadang-kadang dengan itu kemudian dia bermaksiat, misalnya dengan itu dia ngomong sama orang agak sombong begitu. Ini maksiat. Ini tidak serta-merta bisa menafikan iman dan Islamnya dia enggak. Tapi kalau total dia saya nggak percaya takdir. Allah itu nggak menentukan sesuatu. Allah itu nanti yang menentukan sesuatu, siapa ya? Kondisi yang ada menentukan. Allah itu baru tahu ketika terjadinya sesuatu tersebut. Nah, ini bisa mengeluarkan dia dari Islam. Tapi kalau secara umum dia yakin dengan takdir Allah, namun kadang-kadang kemudian mungkin ketika dia sangat senang sekali atau sangat sedih sekali, ini nanti jatuhnya maksiat. Ya, maksiat yang ini tidak membuat seseorang keluar dari iman dan Islam. Wallahu a'lam bishawab. Cukup? Baik, kita cukupkan. Demikian yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.